Nah ada harimau itu yang kena tekuknya. Oh iya? Iya, tekuk. Tidak bisa menghasilkan uang dari Iya, sile. tidak bisa menghasilkan sile. Duit katanya tidak bisa disilat. Reno Bara ini dari kecil saya latih. Oh iya? Kelas 3 SD juga. Sile harimau? Ya, istri suaminya Sarini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orang Awal. Alhamdulillah hari ini hari yang begitu luar biasa, karena hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa dan narasumber yang luar biasa. Di depan saya sudah bersama dengan Angku Datu Edwel, atau biasa dikenal dengan Edwel Yusri Datu Rajo Gampualam. Datu, aku enaknya panggil Angku Datu ya. Panggil Angku aja. Angku, gimana kabarnya Angku? Alhamdulillah sehat. Selama Covid ini kita lebih banyak di rumah. Jadi sehatnya agak kurang dari yang biasa. Iya. Kalau yang sebelumnya kita banyak pergi. Yang penting sehat terus ya Angku ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angku, kalau berbicara tentang Sile Minang, Ya, sejarahnya tuh seperti apa sih Sile Minang itu? Karena Sile Minang ada beberapa aliran ya. banyak aliran. Ya, untuk sejarah sendiri sebelum menjadi beberapa aliran itu seperti apa sejarahnya? Kalau sejarah di Minangkabau Ya. itu kan kebanyakan tidak tertulis. Ya. Artinya dari mulut ke mulut. Ya, Biasanya disyaratkan dengan tambo. ya, Tapi kalau dari tulisan tambo dikatakan silat di Minangkabau itu berasal dari Datuk Sudi Derajo. ya, Nah, Datuk Sudi Derajo ini mempunyai beberapa orang pengawal. ya, Pengawalnya itu ada 4 orang. ya, Ada misalkan namanya Kuciang Siam, Anjiang Mualim, Harimau Campo, ya, Kambing Hutan. Nah, kebetulan kalau yang saya kembangkan Ya. yaitu silat harimau. Nah, harimau inilah yang dulunya yang dari Harimau Campo ini berkembang ke daerah Agam. ya, Agam itu di Sumatera Barat. Lambang daripada Agam itu di kami adalah lambangnya harimau, ya, atau lebih dikenal kata orang kami ini benderanya sirah. ya, Ayahnya karuah ikannya lia. ya, Dan karakter daripada orang Agam ini Ya. rata-rata dia agak tegas, ya, mengatakan kalau iya enggak, agak kareh. agak kareh, Iya. atau darahnya merah. Iya. Ikannya lia. Oke, berbicara sejarah dari Sile harimau itu dulu gimana tuh Angku? Oke, kalau saya sendiri sebetulnya turunan sileknya ini dari kakek moyang Ya. saya yang bernama Inian Bui. Dulu di daerah Belengka itu dia tinggal di atas bukit, Ya, di bukit, dan di sana dulunya dia kalau model sekarang dibilang pawang. Pawangnya itu dia karena tinggalnya dekat hutan jadi familiar dengan harimau. ya. Jadi kalau Harimau hutan berarti. harimau hutan, harimau benar. Karena dari sejarah nenek juga pernah ada harimau itu yang ketangkap kena perangkap ya. Ya, Nah, lalu didatangin ini yang buinya, nek itu nenek itu panggilan kakek Iya. di sana. Itu harimau saya apa? Dia dekat, oh ini benar harimau saya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan ya kasihlah hukuman yang setimpal. Dan nenek juga pernah bercerita kita dulu di hukuman terhadap harimau tersebut. iya dikasih hukumannya yang artinya yang setimpal. Ya, Karena kalau menurut nenek itu ya harimau itu juga mempunyai perasaan, dia juga mempunyai rasa gitu. ya. Punya rasa kalau dia salah ya dia siap dihukum, kalau dia enggak salah ya dia Jadi dia tahu ya, salah tidaknya dia tahu ya. tahu. Ya misalnya biasanya kan memakan ternak juga, Iya. memakan ternak itu kalau di kampung itu ada isyarat karena dia merasa terganggu. Terganggunya ada misalnya Ya, daerah tempat tinggal dia terusik, atau dia mempunyai anaknya itu diganggu oleh orang atau apa, itu mengakibatkan nanti ada penyerangan Ya. terhadap ternak daripada warga. Nah terus juga nenek juga bercerita di waktu itu pernah ada acara di rumah
rumah, karena rumah kami kan Ya. bentuknya panggung. Ya, rumah Nah, panggung. pertama itu di dapur itu ada lebih air nasi dituangin. Ya. Pernah ada harimau itu yang kena tekuknya. Oh iya. Iya, tekuknya itu dibilang sama kakek nenek yang gue tadi, ini siapa Iya. ini yang buang air sembarangan? Itu lihat itu harimau saya kena apa. Tapi ada berapa harimau saat itu? Kalau dari sejarah saya tidak melihat ya. Ya. Itu katanya sampai 8 ekor harimau dia. 8 hektar. Iya. Dari sejarah nenek moyang. Iya. Nah, harimau, silat harimau yang dikembangkan itu ya memang dari dia. Teknik-teknik harimaunya, makanya di saya sekarang yang saya kembangin itu silat harimau, ada istilahnya langka ampe, ada lagi istilahnya gali harimau. Lebih Teknik berarti. tekniknya. Tapi saya sendiri belajar lagi dari ponakan jatuhnya dari kakek buyut dulu. Ya. Namanya dulu ini dinasti Sultan Magoto, kelas 3 saya bukan TK, saya udah diajarin pakai kuda-kuda. Dari TK? Berarti TK, usia berapa ya saat itu? Ya masih usia kecil banget. Masih 4 atau 5 tahun kali ya? Iya. Sudah mulai belajar teknik kuda-kuda? Ya, ada ajarin kuda-kudanya. Nah, lalu kaki saya tuh disapu, jatuh, dia ketawa, kamu belum kuatin itu kuda-kudanya gitu. Iya. Ya, Tapi itu jadi motivasi nggak buat Angku sendiri saat itu? Motivasinya bisa kayaknya udah turunan, karena udah turunan itu pakat itu Sudah banyak tuh bakat, saya, ya. karena saudara-saudara saya yang lain tidak, Tidak ada? dan ibu saya sendiri malah melarang dulu. Dia bilang Kenapa melarang? ibu saya itu melarang, dia beranggapan ini suatu hal yang tidak berguna. Kenapa? Dia bilang, kamu mau jadi apa nanti? Kalau bersilat mau jadi preman, istilahnya preman itu menjadi jagoan, mau jadi apa? Apa menjadi kayak kakek kamu itu? Kakek saya itu dulu dia jago silatnya itu, dia banyak punya murid di kampung, dia mengajarin orang kan tidak ada imbalan apa-apa. Ya. Kalau di kampung istilahnya yang banyak kan rasa persaudaraan. Ya. Ya cuma diantarin hasil panen kebun atau apa dan tidak kelihatan duitnya. Ikhlas. Mengajar. Ya. Dan ibu-ibu itu di rumah kan banyak capeknya. Ya. Yang masak kan ibu-ibu. Ya. Kalau kakek yang mengajar dan sama ibu saya dia kayaknya nggak ada suka gitu. Katanya yang jadi motivasi saya, dia bilang duit itu katanya tidak bisa disilati. Maksudnya tidak bisa menghasilkan uang dari silet? Tidak bisa menghasilkan silet. Duit katanya tidak bisa disilati. Di sana timbul motivasi saya, dan ini saya menjadi suatu tekad di saya. Dengan silat ini saya akan mendatangi beberapa negara. Dengan silat ini saya akan eksis, membawa nama bangsa, membawa juga nama Minangkabau. Tapi akhirnya terbukti Angku Dato ya sampai luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sama ibu saya masih hidup, saya liatin nih yang saya dimarah-marahin. Tapi sampai sekarang masih ada ibu? Ibu saya masih ada. Masih ada. Apa yang sekarang ibu ucapkan kepada Angku Dato? Dia ucapin ini aja dia salut juga lihat saya, karena saya membuktikan kata-kata itu. Diamnya bangga ya? Diamnya dia bangga. Iya. Kalau sebelumnya kan tidak. Iya. Apalagi kalau pulang saya membawa orang asing, misalnya ada yang datang murid dari London tadi, atau dari Prancis misalnya, dari Singapura juga, kadang saya bawa ke orang tua saya. Dan misalnya waktu saya membuat film merantau, sebelumnya saya kan membuat dulu dokumenter. Kebetulan Gareth Effendi saya gurunya juga. Lalu kita bikin pertamanya awal merantau itu kita bikin dokumenter. Dan orang asing ini saya bawa. Tapi berkembang, maksudnya dikenalnya silet harimau itu dari Minangkabau khususnya dari film Merantau itu ya? Ya. Kalau sebelumnya saya sudah memperkenalkan, saya dulu terlibat juga bikin koreo di film sinetron dulu sangat terkenal, film Si Bidun dan Si Kaca, Sengsara Membawa Nikmat. Nah itu dia. Saya jadi koreonya, dan di sana saya juga menjadi orang suruhan dari Si Kaca. Berperan juga berarti di sana Angku Dato ya. Dan itu saya berperan pertama untuk sinetron. Saya menjadi Lenggam namanya. Kita di sana juga saya syutingnya Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang, keliling juga.
Nah, saya sangat menikmati sekali karena itu adalah cerita budaya. Ya. Saya kebetulan adalah penyuka budaya. Ya. Termasuk pelestari juga. Pelestari juga. Pelestari budaya ya. Ya, silat harimau juga dikenalnya kan karena film Merantau. Ya. Nah, itu prosesnya gimana? Nah, Kok proses. bisa sampai Angku Dato itu menjadi salah satu koreografer di film Merantau, di mana itu diperankan oleh Iko Uwais ya? Iya. Ya. Jadi ceritanya saya pertama itu saya kan kerja di perusahaan bapaknya Reno Barak yang suami Sarini sekarang. Nah, dia punya mantu namanya Gareth. Ya. Dan dia tahu Reno Barak ini dari kecil saya latih. Oh ya. Kelas 3 SD juga. Sile harimau. Ya, istri suaminya Sarini. Ya. Saya latih kebetulan dia punya ipar orang Inggris namanya Gareth. Ya. Suami dari Maya. Dia bilang, saya Pak Idil, saya suka sekali dengan silat. Saya mau ikut berlatih. Nah, saya latih privat. Ya. Saya latih privat. Di pelajaran dia bilang, silat ini bagus, silat harimau nih. Datuk, bagaimana kita harus bikin ini film? Ya. Kira-kira apa yang ya udah kita nanti survei aja. Nah, kita survei, kita bikin ini dulu, dokumenter dulu. Mulai memproses ya. Memproses. Nah, di waktu itu IPSI diurus oleh Pak Rahmat Gobel. Lalu Pak Rahmat, Gareth hubungannya sangat baik kita bilang ke Pak Rahmat, bikin ini film bagus, lalu kita adakan penelitian, kita melibatkan juga waktu itu untuk pertama di Indonesia itu filmnya Christine Hakim, Christine film. Nah, saya dengan Ibu Christine kita survei ke Sumatera, kita jajakin beberapa ini silat, kita jajakin juga lokasi. Tapi ketika itu judul Merantau sudah ada? Belum. Berarti benar-benar judul itu dikembangkan dari Sumatera Barat? Sumatera Barat, dokumenter dulu kita bikin. Saya bilang kita karakteristik dari orang Minangkabau ini adalah merantau. Nah, karakteristik merantaunya dia dibekali di kampungnya. Kalau dulu di masa-masa saya dulunya kita laki-laki itu tempatnya di surau. Di surau lah kita dididik. Dididik itu artinya di sana kita akan diajarkan agama, diajarkan tentang adat, diajarkan juga tentang budayanya itu ya termasuk ya silat, ya randai. Dan jadilah kita benar-benar membuat manusia yang seutuhnya disiapkan untuk merantau. Karena dulu om kita atau mama kakek bilang orang Minang ini dibekali bukan dengan duit, tapi dibekali dia dididik dengan bekal dari surau. Nah, dari surau inilah dia sampai matang. Dengan mengajinya dia bagus, dengan adatnya. Karena di zaman dulu, Angku syarat untuk merantau itu harus memiliki ilmu bela diri ya. Iya, tapi bukan hanya ilmu bela diri. Ilmu bela diri itu dia menyatu dengan adatnya, menyatu dengan agamanya. Contohnya ya kayak begini. Kita di Minang itu di waktu di surau itu akan diajarkan misalnya orang Minang harus tahu di dalam ampe. Nah, ampe itu dalam keseharian misalnya mendatar, menurun, melereng, mendaki. Nah, misalnya mendaki itu adalah tata cara. Bagaimana kalau orang Minang itu nanti kalau dia merantau, dia akan mempunyai atasan atau dia nanti berhadapan dengan orang yang lebih tua. Dia berbahasa apa? Tutur katanya harus bagaimana? Nah, etika. Dia diajarkan etika. Kalau menghadapi orang yang lebih tua, ya artinya etikanya kita harus merendahkan diri, harus menghargai orang yang lebih tua dari kita dengan berbahasa yang bagus, santun, dengan bahasa yang menarik. Terus kalau mendatar itu diajarkan bagaimana kita bergaul dengan sesama besar, dengan pergaulan sama besar, dan juga ada etika-etikanya juga menurun. Karena itu pergaulan di dunia rantau itu mengerikan ya. Baik, aku perguruan banyak yang bertanya di komentar gitu kan, banyak yang bertanya untuk berlatih sile harimau itu harus kemana, Bu? Kalau berlatih itu, kalau pusat kita ada di Jalan Parudin 6, Abang. Kebetulan tempat latihan kita itu juga untuk pertama bikin film merantau di sana di Jalan Parudin 6. Terus saya juga ada membuka cabang yang di Jakarta, di Jakarta ini di Gerah Raya sendiri. Ada di
di Aurora. Di Aurora ada dekat rumah. Ya. Itu saya menyatu dengan jin. Ya. Nah, terus saya juga ada membuka dulu di Tiga Raksa. Ya. Tiga Raksa, sorry, bukan Tiga Raksa. Jagakarsa. Jagakarsa. Sekarang karena Covid kita istirahat dulu. Dan ada saya membuka beberapa les-les juga. Berarti untuk sekarang ini perguruan yang masih melakukan pelatihan itu di Bintaro, Geraha Raya. Geraha Raya Bintaro dan di Tanah Abang. Tanah Abang. Ya, berarti untuk pelatihan sile harimau ini sebenarnya harus orang Minang kan? Oh tidak. Atau terbuka untuk seluruh? Terbuka untuk seluruhnya. Sampai orang asing pun saya ajarin. Katanya perguruannya di luar negeri juga ada ya, Angku Dato ya? Ya. Di mana itu Angku Dato? Kita punya cabang di Ya. London. Di London? Di London saya pelatihnya adalah si Reza Rahman. Ya. Di London alhamdulillah cukup bagus perkembangannya. Ada berapa total muridnya di London, Angku Dato? Di London yang aktif itu 20 ya. Yang 20 aktif orang? Ya. Kalau saya lihat punya banyak anak-anak kecil juga Ya. yang berarti, tapi yang aktif itu 20. Dan sudah beberapa kali dia ikut apa juga. Kalau ada acara kedutaan saya lihat ikut silat harimau-nya. Acara kedutaan? Nah, kedutaan. Malahan kemerdekaan RI itu ikut bisa silat kita itu. Yang dari London? Iya, dari London. Tapi di London. Nah, pernah juga ada merayakan di sana berarti? Di sana. Dia mengadakan model pengenalan festival, tapi bukan orang kita, jadi orang asing. Iya. Ya. Tapi untuk pakaiannya? Pakaian galembong kita itu. Galembong, deta, ada foto-fotonya nanti bisa saya liatin. Ya. Musiknya dia pakai juga tambua, tansa. Oh iya. Mereka senang. Sampai ke budaya-budayanya? Sampai ke budaya-budaya. Bukan hanya sileknya dong, berarti bukan, yang sudah ada di London yang? Iya. Yang di ini Austria sama. Austria itu didatangin ke sana alat-alatnya. Dia udah jago tuh main tansa, main tambua, main talempong. Itu sama. Pakaiannya juga tidak berkurang. Cuma ini aja mungkin fisiknya fisik orang asing ya, berbeda dengan orang Indonesia ya. Ya, di Singapura juga sama. Berarti sekarang di luar negeri ada di Austria, London, ya, sama Singapura. Tapi yang paling aktif itu memang London sama Singapura. Paling aktif. Ya, di Austria juga sebetulnya ya aktif juga, tapi suka suka pindah-pindah juga ya. Nah, saya punya murid juga sebenarnya di Amerika. Di Amerika ini saya lihat agak kurang aktif. Ya. Di Seattle ya. Tapi dengan sile harimau masuk ke sana saja udah luar biasa ya, Angku Dato ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi mereka malah senang. Ya. Senang itu dengan budaya kita. Ya. Nah, dari Amerika saya pernah didatangi oleh muridnya Dani Inasato, asistennya. Ya. Dani Inasato ini sparring partnernya Bruce Lee. Kalau dalam film mungkin baik kali ya. Bruce Lee itu banyak berapa seri filmnya. Dani Inasato ini lawan fight-nya waktu main tongkat. Bruce Lee. Ya. Dani Inasato ini melatih di Amerika. Dia kirim muridnya ke saya. Sile harimau ya? Sile harimau. Dia latih ke saya, latihan di Jakarta. Muridnya. Yang latihan saya itu sudah tua. Mulainya ada umurnya 56 ya. Ada udah lebih 50, tapi semangatnya luar biasa. Dia sudah banyak berlatih berapa bela diri di Filipina, tapi dia sangat senang katanya dengan harimau. Nah, dia sangat senang. Dia baru sekarang tingkat 1. Ya. Dia mau tingkat seterusnya baru saya kasih dia berhak dia buka di Amerika. Jadi saya tidak salah-salah. Ya. Karena gurunya sendiri harus benar-benar memiliki ilmu yang profesional. Ya. Kalau di luar itu, kalau untuk bela diri kita harus ngomongnya profesional. Ya. Nggak bisa kita sembarang karena banyak saingan. Ya. Jadi silat harus kita lihatin harus lebih juga daripada yang lain. Nah, kelebihan salah satu silat itu kita mempunyai filosofi. Ya. Dan akar budayanya yang kuat. Dan sile harimau ini memang diambil gerakannya dari gerak-gerik harimau yang dipelajari oleh nenek dari Angku Dato. Iya, ya gerak-gerakan harimau. Tapi benar nggak kalau nenek dari Angku Dato itu memiliki telepati atau mengerti bahasa harimau? Mungkin karena dia sudah keseharian dia kayak gitu, kayak udah paham dia bahasa gerak-gerik dari harimau itu udah apa. Tapi sebenarnya hewan buas pun juga sama ya seperti hewan lainnya ya. Punya rasa, punya perasaan juga. Tapi yang saya sesalin tidak ada satupun sekarang turunnya yang mau menerima harimau. Karena di waktu dia sudah mau meninggal ada nenek saya perempuan. Bagaimana katanya mau saya turunin ini untuk menerima, nggak mau nenek saya. Jadi tidak ada yang melanjutkan. Kalau Angku Dato ditawarin mau nggak Angku?
Ya kalau ketemu saya mau aja memelihara. Iya, karena kan banyak itu terkenal dengan hewan buas lah. Iya, iya. Ya. Tapi dengan melihara 8 harimau loh. Iya, sesuai dengan zamannya itu kan ya. Tapi untuk penghargaan yang telah diraih dari Sile Harimau itu apa? Misalnya penghargaan apa? Penghargaan dari dunia kah atau dari Indonesia kah? Penghargaannya seperti saya ikut Festival di Bercy, itu saya dapat piagam. Saya sudah 2 kali ke Paris. Terus saya melatih baik di Austria atau beberapa negara, saya tetap dapat penghargaan juga sebagai wakil duta dari harimau. Dan saya juga pernah diundang mengadakan ini di Singapura, mengadakan seminar dengan Pak Edwin. Edwin itu sekarang wakil dirut Angkasa Pura II. Saya dengan Pak Edwin di Singapura, kita mengasih tentang filosofi silat harimau. Saya mengasih makalahnya hidup ibarat basile, itu yang saya kasih di sana. Nah itu filosofinya hidup ibarat basile itu apa tuh? Nah, hidup ibarat basile, kehidupan kita ini sebetulnya sama dengan orang bersilat. Kenapa demikian? Karena kita akan berhadapan dengan bermacam-macam persoalan. Nah persoalan yang kita hadapi ini apa kiat-kiat dan jurus-jurus yang harus kita lakukan? Kembali ke strategi ya. Kembali ke strategi. Nah seperti strategi yang saya bilang tadi aja, yang 4 itu aja. Saya pernah diskusi dengan teman Amerika, dia ngaku katanya di Amerika juga dipakai, tapi beda istilahnya. Nah seperti saya lihat gara strategi dagang sama gara itu kan kita kan melihat dulu, kita baca dulu situasinya. Satu garis apa juga terpakai sama. Di berbagai aspek berarti. Terpakai untuk berbagai aspek. Makanya saya bilang hidup pun seperti ibarat basile. Kalau kita dalam hidup ini jago seperti orang sehat, kita bisa fight kita itu aman. Tapi kalau kita nggak bisa, jadilah kita orang yang terjajah, orang yang tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Orang yang tidak mempunyai kualitas. Nah, sebetulnya sudah dicontohkan dari pahlawan-pahlawan yang dari Minangkabau ini, baik dari Tan Malaka, Pak Pia Hamka, Sahrir, semuanya itu adalah dia pesile gitu. Saya Tan Malaka pernah saya baca, dia pernah waktu sekolah di Belanda pun pernah dipukul sama orang bule, dia bisa bersilat. Bisa dibanting lagi orang itu sama dia. Kunci ya kalau bahasa. Kunci sama dia. Nah, berarti berapa kan satu bekal juga sama dia. Nah itu juga dengan kehidupan. Nah kelebihan lagi kalau orang Minang bersilat itu dia akan mempergunakan apabila dirinya sudah terancam dengan bahaya. Jadi tidak untuk sok jago-jagoan. Harimau pun juga begitu ya? Sama. Karena ada kami istilah seperti harimau model kuku. Harimau dia punya kuku dia simpan. Nah dia garang-garang gini enggak. Lambang silat harimau yang di saya itu pun harimaunya kayak senyum aja. Tidak harimau garang, enggak ngeluarin taring dia. Kayak imut aja dari lambangnya itu. Jika terancam saja mereka. Jika terancam pasti dia keluar. Pasti dia akan melihatin kukunya. Nah filosofi dari kehidupan orang Minang juga sama. Dia tidak pernah istilahnya dia berbisnis, dia akan memaksa orang lain, tidak. Dari apapun kehidupan dia yang saya bilang tadi dia bisa dalam hidup. Ada istilah kalau dia di kandang kambing dia pasti membebek, kalau dia di kandang ayam dia akan terkokok, kalau dia di kandang harimau dia menggaul. Jadinya apa? Pandai-pandai dia membawakan dirinya. Jadi tidak harus pas dia di kandang kambing lalu dia menggaul nanti kambingnya kabur. Jadi tidak ada gitu. Benar. Jadi kalau sile ini sebenarnya tidak hanya harus dimiliki oleh anak-anak muda pria saja ya, wanita juga perlu ya. Perlu, karena gimana pun juga apalagi zaman sekarang ya, ancaman-ancaman fisik itu kan sudah semakin besar. Nah paling kurang aturan kena kita tidak kena. Nah makanya di silat harimau pun saya latih, saya sudah artinya saya mengikuti manajemennya ini secara secara profesional juga. Artinya tidak semata-mata saya mengangkat silat tradisi dari kampung ini, saya cocokkan, saya menit, ini sudah terprogram. Jadi pelajarannya itu sudah ada kayak semester juga. Misalnya selama 6 bulan ini apa yang saya ajarin, sekian bulan ke depan apa. Sudah ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatannya. Tapi ada
nggak sih menyangka nggak sih Angku Datu tuh dari Sile Harimau itu digunakan di film dokumenter dan akhirnya di film Hollywood The Raid itu ya? Ada nggak, maksudnya ada rasa seperti mimpi nggak gitu Angku? Saya punya keyakinan. Punya keyakinan? Punya keyakinan. Kenapa saya punya keyakinan? Di waktu film Ombak, Iya. Ombak ini koreografernya dari sini, dari muridnya Oong. Iya. Oong ini dia adalah pesilat lama juga di Iya. Jakarta, udah meninggal dia. Dia bilang itu banyak murid saya bilang ayo kita nanti bersaing. Saya akan bikin benar-benar pure Indonesia. Dan di Merantau itu kita tidak ada istilahnya koreonya tamatan Hongkong, nggak ada. Jadi benar-benar pure Sile itu Harimau. murni Indonesia. Kalau biasanya orang bikin film laga pasti penasehat. Ada kombinasinya Iya, ya. penasehat bela dirinya Ya. dari Luar negeri, Hongkong, ya. dari luar, atau tamatan sana. Iya. Nah, cara membawain filmnya berbeda. Iya. Perbedaannya apa? Karena etnik budaya yang beda, lalu silatnya. Iya. Nah, kalau saya kan benar-benar pure dari negeri kita sendiri. Nah, jadi itu kadang-kadang yang membedain dengan film-film yang lainnya. Iya. Nah, orang-orang asing ini, apalagi dari Eropa itu dia senang ya yang orisinil. Senang dia yang benar-benar Ya. dari budaya Indonesia. Pesan atau harapan dari Angku Datu terhadap Sile Harimau ini apa? Pesan saya ya sebagai ini ya penerus bangsa ini, Iya. kita harus merasa bangga Ya. karena kita mempunyai akar budaya. Iya. Dan kita harus mempunyai kesadaran tinggi bahwasanya ini adalah yang harus kita kembangkan, yang juga kalau orang lain tahu ini mempunyai nilai yang tidak terhingga. Jadi ke depannya jadilah kita tuan rumah. Iya. Jangan sampai suatu saat nanti pelatih-pelatih silat itu adalah orang asing. Iya. Karena ini Akhirnya diakui oleh orang asing orang ya. asing. Nah, kemarin misalnya termasuk saya juga kita selalu meributkan supaya silat ini didaftarkan ke UNESCO. Ya. Tapi alhamdulillah sudah masuk. Tapi yang masuknya adalah silat sebagai mancak seni. Mancak seni. Bela dirinya diambil oleh Malaysia. Sileknya diambil oleh Malaysia. Nah, itu menurut saya kekurang bisaan kita diplomasi. Jadi bela dirinya itu Tapi harusnya Sile sama Manca itu harusnya benar-benar Indonesia punya Indonesia, kita. iya. Tapi kayaknya kita kalah ini dengan Malaysia. Kalah cepat. Kalah cepat. Kita cuman yang diakui adalah seninya, mamancak. Mamancaknya Iya. itu yang diakui oleh UNESCO. Tapi bela diri silatnya ke Malaysia. Sayang ya. Ya, kita kan biasa sering terlambat. Nunggu disenggol dulu. Menunggu disenggol Iya. dulu baru. Ya kan? Ya. Jadi Silenya sudah diambil Malaysia dan Ya, bela diri Mancanya diakui oleh UNESCO. UNESCO. Iya, baik. Sayang ya sebenarnya ya, karena itu memang sayangnya itu nenek moyang kita yang mengembangkan, Ya. yang menciptakan, tapi yang mengakui orang lain. Orang lain. Harusnya para muda-mudi Minang lebih kritis dong terhadap itu ya. Iya. Nah, karena muda di Minang sendiri kan kesadaran untuk memiliki aja boleh dibilang kurang. Iya. Coba kalau dia rasa memilikinya tinggi, pasti tidak mau dong. Iya. Aku untuk cabangnya sendiri di Sumatera Barat totalnya sudah berapa aku? 6 cabang. Sudah 6 cabang. Itu ada di mana aja tuh aku? Di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, di Kabupaten Agam, Iya. di Padang Priaman, Iya. dan Padang sendiri. Padang sendiri. Ya, itu Ya. Pasaman. Ya, karena juga ada termasuk Amarzoni dari Sumatera Barat ke sini mencari Angku Datu ya. Amar Joni dia di Jakarta. Iya. Iya. Ya, maksudnya ketika ke Jakarta pun mencarinya Ya. Angku Datu ya. Iya. Iya, mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama di sini ya Angku Datu ya. Insyaallah. Baik Angku Datu, terima kasih atas waktunya. Begitu banyak ilmu yang dapat dari Sile. Semoga Ya. Sile Harimau tidak punah ya. Ya. Dan banyak yang bisa melestarikannya. Terima kasih. Baik dari anak muda-mudi Minangkabaunya langsung ataupun dari mancanegara pun yang bisa meneruskan perjuangan Angku Datu. Sekian sudah obrolan kita bersama dengan Angku Datu Edwal. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe podcast Orang Awak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.